Sinar yang berasal dari matahari terdiri atas ultraviolet A atau UVA dan ultraviolet B atau UVB. UVA dan UVB ini memiliki gelombang yang berbeda, di mana UVA memiliki gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan UVB. Sinar UVA dan UVB ini bisa merusak kulit, bahkan kanker kulit. Nah, sunscreen yang mengandung ZNO dan TiO2 membantu memantulkan sinar UV ketika mengenai kulit. Video tadi adalah salah satu aplikasi dari nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknologi skala nano yang memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Rata-rata partikel yang berukuran nano terdiri dari 10 sampai 100 ribu atom. Lalu sekecil apa ya ukuran nanopartikel itu? Yuk kita perhatikan bersama perbandingan ukuran nanopartikel dengan beberapa molekul lainnya. Butiran garam dengan ukuran 10⁻⁶ nanometer, kemudian ada sel dengan ukuran 10⁻⁴ nanometer, lalu ada virus dengan ukuran 10⁻² nanometer, kemudian ada DNA dengan ukuran 10 nanometer, lalu ada protein dengan ukuran 1 nanometer, dan yang terakhir ada glukosa dengan ukuran 10⁻⁻⁴ nanometer. Dari perbandingan tadi menunjukkan pada partikel suatu zat yang sangat kecil, perbandingan luas permukaan dan volume zat tersebut akan sangat besar. Hal tersebut menimbulkan quantum size effect atau menimbulkan efek kuantum. Lalu apa ya dampak yang akan ditimbulkan? Partikel nano memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifat umumnya. Misalnya kekerasan, daya hantar listrik, dan daya hantar panas. Perbedaan sifat inilah yang menjadi dasar para ilmuwan mengembangkan nanoteknologi dalam berbagai bidang. Perbedaan sifat fisik partikel biasa dengan partikel berukuran nano. Yang pertama, kekerasan. Kekerasan partikel biasa memiliki sifat yang keras tapi mudah pecah, sedangkan kekerasan pada partikel berukuran nano sangat keras, kuat, namun ringan. Yang kedua, daya hantar listrik partikel biasa bersifat non-konduktor dan konduktor, sedangkan partikel berukuran nano memiliki sifat semikonduktor dan konduktor. Kemudian yang terakhir, daya hantar panas partikel biasa sangat rendah, sedangkan daya hantar panas partikel berukuran nano sangat tinggi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa saja penerapan nanoteknologi, kita perlu tahu dulu nih sejarah atau perkembangan nanoteknologi dari masa ke masa. Nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh Richard R. Feynman pada tahun 1959. Dia membayangkan benda berukuran kecil dengan cara menyusun atom per atom dan molekul per molekul. Lalu pada tahun 1974, Nario Taniguchi, seorang profesor dari Tokyo University of Science, mengusulkan bidang ilmu nanoteknologi. Perkembangan nanoteknologi mulai terlihat pada tahun 1985 ketika Binik dan Rohrer menemukan STM atau Scanning Tunneling Microscope, dan kemudian penemuan berikutnya seperti AFM atau Atomic Force Microscope pada tahun 1986. Nah, selain itu, nanoteknologi juga mendukung penerapan 12 prinsip kimia hijau. Apa aja ya? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, pencegahan limbah. Partikel nano dapat mengurangi atau menghilangkan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Yang kedua, manajemen atom yang baik. Partikel nano dapat menghitung dengan tepat sehingga tidak ada atom yang terbuang. Yang ketiga, proses sintesis kimia lebih aman. Partikel nano dapat digunakan sebagai pereaksi dan pelarut yang ramah lingkungan. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman. Partikel nano tidak berbahaya dan beracun sehingga aman untuk digunakan. Yang kelima, pelarut dan bahan pendukung yang aman. Partikel nano lebih aman digunakan karena memiliki sifat khusus yang berbeda dari umumnya. Yang keenam, rancang proses yang efisien energi.
Teknologi nano membuat proses produksi menjadi hemat energi karena dilakukan pada suhu dan tekanan ruang. Yang ketujuh, gunakan bahan baku yang terbarukan. Nanoteknologi dikembangkan sebagai bahan baku sintesis katalisator dengan bahan alami seperti ganggang, tumbuhan, dan buah. Yang kedelapan, kurangi produk turunan yang tidak perlu. Proses produksi nanoteknologi hanya menghasilkan produk utama tanpa produk tambahan. Yang kesembilan, gunakan katalis. Nanopartikel dapat digunakan sebagai katalis yang efisien. Yang kesepuluh, desain produk mudah terurai. Nanoteknologi dapat merancang produk yang mudah terurai dan ramah lingkungan. Yang kesebelas, pencegahan polusi secara real-time. Nanoteknologi telah dikembangkan dengan biaya yang rendah dan proses produksi yang aman. Dan yang terakhir, prosedur aman untuk mencegah kecelakaan. Nanoteknologi menerapkan prosedur aman dalam mengembangkan produk. Nanoteknologi ini tanpa kita sadari sudah sangat melekat dengan aktivitas atau keperluan sehari-hari. Misalnya saja alat-alat olahraga, bahan pelindung cat mobil, juga teknologi handphone, bahkan laptop yang saat ini sudah kita gunakan dengan layar sentuh. Semua produk-produk tersebut yang kita gunakan setiap hari merupakan produk dari nanoteknologi. Kita akan bahas bersama-sama untuk yang pertama yaitu terkait alat olahraga. Ada raket dan juga kerangka sepeda yang dibuat dari bahan karbon nanotubes atau CNTS yang merupakan nanoteknologi dengan sifat keras, kuat, ulet, dan ringan. Kemudian yang kedua, nanoteknologi dalam pakaian. Di dalam pakaian ada nanoperak pada serat kain yang berfungsi sebagai antibakteri. Nanopartikel ZNO dan TiO2 yang dapat menyerap sinar ultraviolet dapat disisipkan pada serat kain. Nanosilika yang disisipkan pada serat kain dapat mencegah noda. Kemudian yang ketiga, dalam sunscreen. Dalam sunscreen terdapat nanopartikel ZNO dan TiO2 yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Sunscreen sendiri terdapat dua macam. Yang pertama adalah physical sunscreen dan yang kedua chemical sunscreen. Physical sunscreen biasanya terbuat dari nanopartikel yang memberikan perlindungan lebih maksimal, terutama untuk aktivitas yang terpapar langsung oleh sinar matahari. Sedangkan chemical sunscreen yang lebih ringan cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi nanoteknologi. Semoga paham ya. Kita bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye!